Oh ya, jadi paling saya nanti di sini sebagai moderator nih nanti paling untuk soal diskusi lebih nanti bagaimana untuk kita mengetahui soal asal usul penindasan perempuan kemudian apa yang terjadi hari ini soal terhadap perempuan ini nanti lebih dari kawan susah yang akan sampaikan materi atau diskusi hari ini. Jadi kawan-kawan kita langsung bisa apa kasih waktu ke kawan Susan dari Grand Papua bisa mulai. Kawan Susan keluar kan? Halo, Pak, dengar ya? Halo. Halo. Dengar? Dengar. Hai. Oh iya, siap. Berhubung saya ke headset nih, jadi saya akan bicara keras, kalau keras kan tahu, kalau terlalu lembut kan tahu. Iya, saya. Baik. Saya senang sekali teman-teman yang punya inisiatif untuk bikin diskusi ini. Jadi saya mau kasih tahu diskusi ini tuh diskusi tentang cerita tentang apa yang terjadi di seluruh dunia. Kita tidak cerita apa yang terjadi di Papua saja, tapi kita akan bisa cerita apa yang terjadi di seluruh dunia dan cerita yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya saya mau bilang kalau saya ini terbatas dalam hal ini, mungkin saya punya materi sedikit. Saya harapkan teman-teman kita bisa diskusi bersama buat teman mungkin mau diskusi nanti kita bisa diskusi saja toh lepas, dan saya bukan satu-satunya apa yang akan kasih materi, saya pikir teman-teman semua kasih materi. Di ruang chat saya sudah bagikan tulisan-tulisan yang dia bisa membantu kita untuk melihat asal usul penindasan perempuan. Terus juga ada banyak buku-buku yang bisa membantu kita untuk melihat asal usul penindasan perempuan. Ada satu buku juga yang bagus. Dia berjudul Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara. Itu ditulis oleh Friedrich Engels. Itu bagus sekali buat teman-teman bisa nanti baca. Dan saya harap memang ini bukan yang pertama dan terakhir, ini harus sering, karena memang seperti tadi yang saya sampaikan tuh barang ini kita bicara dari seluruh dunia sampai mungkin nanti kita ada contoh-contoh di Papua juga. Dan mungkin saya akan lebih banyak bicara tentang Papua karena kebanyakan yang saya lihat realitas itu di Papua. Salam kenal buat kami semua. Ada beberapa teman di sini. Mungkin di grup chat kita bisa follow up, jadi kira-kira bakal kenalan-kenalan di situ juga bisa. Oh, semoga kurang jelas. Apa yang terjadi di komunitas masyarakat? Komunitas masyarakat ini yang kita biasa kenal dengan misalnya Marga, habis Marga terus ada klan. Dari klan itu ada suku, dari suku terus jadi bangsa. Itu komunitas masyarakat. Nah, komunitas masyarakat lahir untuk menunjukkan sebuah kepemilikan. Kalau di Papua tuh kebanyakan kayak kepemilikan tanah, kepemilikan manusia dan lain-lain begitu. Nah ini yang kita sebutkan komunitas masyarakat begitu. Terus kalau kita bilang sejarah perkembangan masyarakat, jadi sejarah perkembangan masyarakat itu dipengaruhi oleh aktivitas dari komunitas masyarakat ini. Karena komunitas masyarakat ini dia menjalankan segala sesuatu secara kolektif, toh. Misalnya kalau kita melihat di Papua sini tuh komunitas masyarakat yang aktivitas produksi itu kolektif, misalnya keputusan-keputusan harus dilakukan secara kolektif, terus sejarah perkembangan masyarakat yang tadi saya sampaikan itu jadi ada yang namanya tuh komunal primitif. Menurut Friedrich Engels itu ada komunal primitif. Setelah komunal primitif itu ada perbudakan. Setelah perbudakan itu ada feodalisme. Ini yang sistem kerajaan ini.
Setelah feodalisme itu ada sistem namanya kapitalisme. Hari ini kita sedang ada di sistem kapitalisme. Setelah periode kapitalisme itu ada yang namanya sosialisme. Nah, ini pelan-pelan apa bedanya antara perkembangan masyarakat ini? Ini penting sekali untuk kita ketahui. Di dalam file-file yang saya kirim, itu semua tuh detail sekali di situ. Jadi nanti teman-teman bisa baca di situ. Misalnya di kode primitif itu memang bentuk komunitasnya yang kayak tadi saya bilang tuh. Ada apa? Marga, klan, sama suku. Terus kalau untuk komunal primitif tuh memang ya kita bisa lihatnya punya masyarakat tuh yang masih komunal atau mengambil keputusan secara bersama-sama. Terus juga masyarakat yang masih kemudian melakukan aktivitas mencari makan secara bersama-sama. Terus masyarakat yang kemudian punya sistem pendidikan sendiri dan lain-lain. Nah, itu di komunal primitif. Terus kalau di komunal primitif juga ini kemudian dia berubah, lonjakannya berubah menjadi feodalisme. Itu ketika ada kekayaan-kekayaan yang ada. Kekayaan itu yang berupa ini, misalnya kepemilikan pribadi toh, misalnya macam teman-teman lagi masyarakat pada saat komunal primitif, dong kan tinggal di satu tempat, tinggal di satu tempat, dong bercocok tanam, terus dari hasil bercocok tanam itu dong menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran atau hasil ternak yang lebih banyak. Nah, ini kan kalau untuk sayur-sayuran yang banyak ini kalau mau dibagi untuk seluruh masyarakat, itu mungkin masih ada kelebihan. Nah, di kelebihan inilah yang bilang surplus atau kekayaan itu sendiri. Nah, kekayaan ini tuh kadang bingung untuk apa? Ini siapa yang punya, siapa yang seterusnya bisa kelola dan lain-lain. Nah, di sini yang kemudian mulailah berpikir untuk adanya kepemilikan pribadi. Gitu. Nah, sebenarnya memang kepemilikan pribadi ini sangat berbahaya juga karena apa? Ketika ada kepemilikan pribadi, segala sesuatu tuh yang sebenarnya bisa dikonsumsi secara komunal, dikonsumsi secara bersama, ini jadi milik perorangan atau kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, ketika ada kelompok-kelompok tertentu, itu yang disebut dengan kelas sosial atau yang kita biasa mungkin ada yang pernah dengar dengan kelas di kalangan masyarakat itu. Ada kelas penindas dengan ada kelas yang tertindas. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika kita melihat lagi ada kelas di era-era menuju itu dari komunal primitif ke feodalisme itu memang seperti itu. Jadi bangsawan apakah itu memang tidak turun langsung dari langit. Bangsawan maupun sistem kerajaan itu dibentuk. Kenapa dibentuk? Untuk kemudian ada kepemilikan pribadi atau ada memperbanyak kekayaan seperti itu. Nah, ini yang saya pikir penting juga untuk kita kemudian bisa lihat sama-sama. Memang tidak ada file presentasi yang tadi agak kesulitan juga nih, Manji. Tapi pada intinya seperti itu. Ketika dari komunitas suku kemudian menjadi bangsa, itu memang kemudian dipilihlah ada ketua-ketua suku, kepala-kepala suku, lahir semua pada era itu. Dan itu juga yang kemudian jadi bangsa itu kan ada dari beberapa suku, sedangkan satu suku tuh dari beberapa klan. Dari klan itu ada beberapa marga. Jadi memang tingkat yang paling di bawah tuh ada marga, klan, suku, baru ke bangsa. Dan itu semua tuh dong menunjukkan kalau dong punya kepemilikan tanah dan manusia. Jadi kalau misalnya kamu di sini yang punya marga, itu berarti kamu kepemilikan dari kamu punya kepemilikan tanah, gitu.
tanah di wilayah mana. Nah, kalau di Papua sini itu udah punya contoh konkret yang memang masyarakat adat gitu. Nah, bagaimana ketika kita mau melihat apa sih keunikan dari apa sistem di komunal primitif. Jadi sistem di komunal primitif itu teman-teman bisa lihat, misalnya dia masih hidup dengan alam, hubungannya dengan alam tuh masih kuat sekali. Jadi misalnya dia mau cari makan tuh langsung cari makan di alam. Dia mau melakukan hubungan produksi dengan alam dan lain-lain gitu. Terus tadi juga saya sempat singgung terkait masyarakat kelas dari komunal primitif ke feodalisme, yang tadi kerajaan-kerajaan itu memang ketika dari suku menuju ke sistem kerajaan tuh ketika yang tadi tuh di suku-suku tuh ada pimpinan-pimpinan, tapi pada zaman itu pimpinan-pimpinan suku itu tidak kayak suku-suku ya, mungkin yang kepala-kepala suku yang sekarang tapi maksudnya kayak langsung bisa tentukan ini nanti tanah ini untuk ini itu tidak. Tapi dulu tuh udah mengutamakan sistem kolektif, jadi segala sesuatu tuh harus dibicarakan secara bersama. Sampai sistem kepemilikan pribadi datang itu memang dia bikin dari kepala suku nih kemudian dong rasa kalau itu menjadi satu struktur di masyarakat. Jadi akhirnya ada kelas itu, ada yang kelas misalnya kepala suku itu dia lebih tinggi daripada yang lain, yang kepala suku lebih tinggi daripada yang lain, terus masyarakat rakyat biasa tuh dia tidak punya hak-hak dan lain-lain tuh gitu, karena memang ada kepemilikan pribadi tuh sendiri. Terus ketika kita kesini ketika kerajaan muncul, misalnya kalau di Eropa tuh kan banyak sekali kerajaan-kerajaan tuh. Nah, kerajaan-kerajaan ini muncul tuh sebenarnya memang untuk kepentingan itu, kepentingan ekspansi. Jadi ketika ada kerajaan itu dong ekspansi untuk merebut sumber daya alam dan merebut sumber daya manusia. Nah, misalnya yang terjadi dulu tuh di bagian Eropa Barat ya. Kalau di Eropa Barat tuh memang karena di sana tuh kan agak susah dalam hal ini ada berapa musim tuh di sana, ada 4 musim. Di sini kan cuma 2 musim, di sana ada 4 musim. Jadi memang bagaimana orang-orang di sana mau bertahan hidup ya dong harus juga melakukan perampasan gitu. Makanya akhirnya di sana ada sistem itu yang pas kalau sudah mengikuti kerajaan itu kemudian seperti itu. Mohon maaf saya garis putus, saya salah tadi ya, saya bilang sistem dari komunal primitif tuh dia masuk ke sistem perbudakan dulu, bukan ke feodalisme. Jadi kalau kamu pernah dengar dulu tuh dari komunal primitif jadi ke sistem perbudakan dulu baru ke feodalisme. Jadi memang ada 2 kelas di situ, ada tuan budak sama budak. Belum ada sistem kerajaan saat itu. Waktu itu tuh masih kehidupannya tuh masih yang tadi saya sampaikan tuh masih komunal. Tapi karena hidup susah di satu komunitas, akhirnya dong pergi rampas barang-barang di komunitas lain atau suku lain. Nah, ketika dong rampas di sana, barang-barang kekayaan atau hasil-hasil taninya tuh dirampas oleh suku yang merampas ini, kemudian manusia-manusia yang ada di suku itu kemudian dijadikan budak. Nah, budak ini yang biasanya juga dijual untuk kepentingan menghasilkan kekayaan lain lagi. Jadi kalau kamu tahu dulu tuh perdagangan manusia itu muncul di era ini. Jadi manusia tuh waktu itu di zaman perbudakan tuh memang manusia ya dijual belikan seperti itu. Nah terus nanti dari perbudakan ini ya masuk feodalisme. Di feodalisme ini saya pikir kalau teman-teman yang Kristen itu tahu juga terkait sistem kerajaan yang hari ini ada yang ada di Alkitab itu memang masa feodalisme yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian dari suku-suku nih dong kemudian berpikir ketika dong sudah
banyak merampas tanah-tanah, banyak merampas kekayaan-kekayaan, dong membangun satu struktur masyarakat yang baru, tatanan masyarakat yang baru, yaitu muncullah sistem kerajaan. Nah, sistem kerajaan ini memang sistem yang mempusatkan mempusatkan pada kelompok-kelompok tertentu yang dong sebut osmosis terkait darah biru, darah kuning. Jadi memang lahir di era ini feodalisme. Akhirnya cuma kelompok-kelompok tertentu saja yang dia punya hak-hak lebih besar untuk di satu wilayah tertentu, dan dia punya kekayaan lebih. Nah, ini juga sebenarnya masih berlaku di era kapitalisme sekarang ini seperti itu. Nah, di era feodalisme ini kemudian ada raja dengan petani hamba. Semua tanah yang tadi saya jelaskan. Jadi memang dari masa perbudakan itu ketika ada perampasan tanah, jadi ada beberapa suku-suku yang kemudian ditaklukkan. Ini kemudian tanah-tanahnya dijadikan tanah milik suku yang menang, sedangkan orang-orangnya dijadikan budak-budak yang akan kerja budak-budak yang akan kerja untuk suku tersebut. Nah, di sini yang kemudian budak-budak tersebut, misalnya kalau ada perempuan, nah perempuan ini yang nanti biasanya dong fokuskan untuk melahirkan anak-anak atau masyarakat kebutuhan untuk itu melahirkan anak-anak suku yang menang itu. Nah, saya pikir ini juga sudah ketika ada kelas sosial ini juga terbentuk bagaimana penindasan terhadap perempuan itu sendiri. Nah, itu secara internal dari secara perkembangan masyarakat. Terus kalau kita lihat di feodalisme atau di era kerajaan itu lagi. Kenapa? Karena misalnya banyak sekali ya kita cerita tentang kerajaan, supaya raja itu bisa punya selir banyak, raja itu bisa apa saja dan lain-lain lah. Nah, ini yang saya pikir penting juga, karena ketika ada kelas di masyarakat di dalam tulisan yang saya ada kirim itu dibilang sebenarnya kelas-kelas masyarakat ini juga meringankan pekerjaan laki-laki dan kemudian perempuan mendapat beban kerja yang besar. Kenapa? Karena misalnya aktivitas produksi sehari-hari dalam hal ini pekerjaan produksi kayak merawat anak, memasak dan lain-lain itu kan pada saat komunal primitif peran gendernya itu dimana perempuan. Tapi ketika dia berubah menjadi perbudakan, feodalisme, peran gender itu masih tetap dimainkan oleh perempuan gitu. Sehingga memang ada situasi di mana kelas sosial itu sebenarnya juga dia merupakan akar dari persoalan perempuan sendiri, karena perempuan tertindas di situ. Ini masalah peran antara laki-laki dan perempuan juga. Nah, terus tadi saya bilang feodalisme itu deh yang seperti tadi tuh di mana raja ini kemudian identik dengan laki-lakian, harus yang lagi biasanya tuh yang laki-laki yang kemudian akan menjadi raja atau pemimpin dan lain-lain. Perempuan yang menghasilkan anak, terus kemudian kerja di ranah domestik. Terus ketika kita melihat menghasilkan anak nih, kita tidak bisa lihat netral juga ya. Jadi ketika menghasilkan anak ini kan, ini berkaitan dengan kepemilikan pribadi. Kadang tuh sebanyak anak dan bilang semakin rezeki banyak. Itu sebenarnya kenapa? Karena ketika punya anak, sistem ini kan sistem untuk menghasilkan anak ini untuk bisa kerja di tanah atau lahan yang ada. Jadi memang anak-anak yang lahir ini dia membantu untuk bekerja menjadi tenaga produktif seperti itu. Jadi fenomena peristiwa ini yang kemudian kenapa ada stigma kalau perempuan tidak ada anak itu berarti itu perempuan dia tidak penting sekali. Kenapa? Karena memang posisinya perempuan itu dijadikan sebagai
objek untuk menghasilkan anak. Anak ini untuk apa? Anak untuk ini kerja di ladang, kerja di kebun, kerja di peternakan. Terus kalau di lingkungan yang kekayaan, tadi saya bilang di komunitas yang kekayaan, anak ini dia bisa mewarisi dari kekayaan yang dia punya bapak atau mama punya begitu. Tapi kan kalau bisa kita lihat di Papua nih mayoritas patrilinear itu yang apa? Marga bapak yang paling harus dong paksakan harus marga bapak, marga mama tidak. Nah ini karena memang yang tadi tuh posisinya harus ada tenaga produktif yang bisa garap-garap lahan dan lain-lain sehingga kenapa perempuan harus punya anak. Kalau mau disebut perempuan harus punya anak. Terus kenapa mitos lagi anak perempuan dengan laki-laki harus anak laki-laki? Kalau bisa harus melahirkan anak laki-laki diunggulkan karena memang itu kepemilikan pribadi sudah memang sangat membuat orang berpikir bahwa ketika sistemnya patrilinear, sistemnya adalah nanti ketika kawin marga laki-laki yang kuat, jadi akhirnya untuk mempertahankan tersebut ya pasti harus laki-laki yang diutamakan untuk harus punya marga tuh yang harus dipasang tadi ditaruh di situ. Dan ketika perempuan yang tidak punya anak laki-laki itu kadang stigma yang jelek sekali karena memang dianggap seperti itu. Sama memang peran gender misalnya ketika kita lihat perempuan itu kerja domestik, sedangkan laki-laki kebanyakan dia bisa kerja di ladang, dia juga bisa aktivitas yang lain kayak berburu dan lain-lain. Jadi memang satu konstruksi sosial yang ada tuh bahwa laki-laki itu dia kuat, laki-laki itu dia bisa jaga tanah, jaga ini, perang dan lain-lain kayak gitu. Sehingga memang kebanyakan tuh orang-orang mengutamakan tuh anaknya tuh atau tenaga produktifnya tuh harus laki-laki. Gitu. Tapi memang sebenarnya hal ini kita harus diskusikan bersama apakah itu mitos atau fakta. Tapi memang ada masalah yang paling mendasar itu ada di kepemilikan pribadi. Seperti itu. Terus misalnya itu di era dari komunal primitif, perbudakan, feodalisme sampai di kapitalisme. Kalau di kapitalisme memang corak produksinya tuh ada dibagi menjadi dua kelas. Ada pemodal sama buruh. Nah, pemodal ini dia memang yang punya modal dan punya uang atau dia punya tanah, dia punya modal besar. Terus yang buruh ini yang memang dia tidak punya modal, dia tidak punya tanah, tapi dia tuh punya tenaga saja. Nah, sehingga memang yang menindas ini namanya pemodal, sedangkan yang tertindas itu namanya buruh. Nah, kan bisa cek sendiri, kamu ada di posisi pemodal kah buruh gitu. Misalnya kita lihat ini saya kasih contoh saja biar mudah dipahami karena di sini supaya bisa kelihatan gitu. Misalnya di pabrik, bukan di pabrik tapi misalnya kita kehidupan sehari-hari begini. Orang yang punya modal dia bisa bikin kios, dia bisa bikin supermarket, tergantung modal kok besar atau kecil, dia bisa bikin supermarket, bisa bikin kios. Sedangkan misalnya yang tidak punya modal, yang tidak punya uang, ini dia lebih akan bekerja sebagai karyawan, akan bekerja mungkin sebagai orang yang menawarkan jasa saja, tapi dia tidak punya modal untuk dia kemudian memiliki modal untuk perputaran modal dan lain-lain. Nanti juga kita akan lihat bersama atau kita akan cerita juga terkait dengan apa perbedaan antara modal kecil dengan modal besar. Nah, di era kapitalisme ini memang semua yang punya modal itu dia punya hak yang lebih istimewa dibanding yang tidak punya modal. Seperti itu. Dan kalau bisa kita lihat juga kalau di Papua konteksnya tuh modal tuh bisa diartikan dengan tanah. Ketika dia punya tanah dia ada modal.
modal dalam hal ini dia bisa jual dia ke tanah, dia bisa kelola dia punya tanah untuk kemudian menghasilkan pendapatan atau keuntungan untuk dirinya atau kelompoknya. Nah ini yang saya pikir penting juga. Dan kalau ada lagi satu eranya namanya sosialisme. Sosialisme ini tuh buruh menindas ke modal dan kapital. Ini masih dalam apa lingkungan ini juga apa kelas sosial di masyarakat. Kalau buruh ini kan posisinya kayak sekarang kita lihat orang yang punya modal itu justru lebih sedikit. Ada kemudian laporan-laporan yang kalau kamu searching di internet pemilik modal tuh orang-orang terkaya tuh hanya segelintir orang saja. Hanya 1-2% itu dia menguasai kekayaan yang ada di bumi. Sedangkan yang paling banyak itu adalah rakyat yang tidak punya modal, rakyat yang miskin. Nah, itu sistem kapitalisme punya tatanan masyarakat. Nah, sekarang kalau sosialisme itu dia mengubah di mana masyarakat yang harus menindas pemodal atau segelintir orang ini supaya mereka tidak serasa untuk mengambil alih kekayaan atau kepemilikan yang sebenarnya itu bisa dibagi merata ke semua masyarakat. Nah mungkin sedikit tentang saya punya briefing ini tuh sedikit saya tambahkan sedikit lagi. Ini saya baru lihat di file juga, misalnya kalau kita lihat ke perempuan ya di era feodalisme tadi saya sudah bilang itu perempuan ya dijadikan objek misalnya raja nih sebagai apa simbol raja dengan apa raja punya apa kan biasa bilang apa ya dia punya tatanan kayak menteri-menteri sekarang tuh apa ya nama pokoknya itu sudah raja punya orang-orang dalam kayak ini jadi dong memegang kekuasaan yang besar kekuasaan yang besar dan kebanyakan itu diduduki oleh laki-laki. Nah ketika itu diduduki oleh laki-laki akhirnya ya perempuan-perempuan yang tetap di ranah domestik, perempuan-perempuan tetap bekerja di ladang dan yang mempersiapkan diri untuk kawin dengan orang-orang sehingga dia bisa menghasilkan anak-anak untuk anak-anak itu tetap bekerja. Kalau di masyarakat miskin, di petani hamba, anak-anak itu bisa jadi apa? Kalau keluarganya dia dikategorikan di kelas sosial petani hamba, dia akan lahir dan dia akan kerja tidak jauh-jauh akan jadi petani hamba juga. Dia tidak bisa akan ada di posisi raja. Tapi kalau misalnya dia lahir di kelas raja atau kelas yang punya kekuasaan besar, otomatis dia akan mempertahankan anak-anak yang lahir itu akan mempertahankan tatanan atau keluarga raja. Saya pikir ini tidak baik sekali. Karena apa? Karena memang kita lahir ini di dunia ini kan bukan untuk jadi apa? Jadi yang tertindas atau yang miskin secara mutlak. Tapi memang harusnya raja yang seharusnya memiliki kekayaan lebih harus harus kolektif, harus dinikmati oleh semua orang yang ada di situ. Terus kalau untuk perempuan ya di era itu jadi itu ya tadi saya kerja di domestik, terus dia juga harus menghasilkan anak dan yang kemudian juga perempuan harus ya cantik juga karena kalau dia cantik kan dia bisa jadi istri raja atau jadi istri orang yang punya modal saat itu. Nah sedangkan kalau di era kapitalisme itu memang perempuan dia tertindas. Ini entah perempuan atau laki-laki juga tertindas karena ketika ada tatanan masyarakat itu sebenarnya dia memperparah penindasan itu sendiri. Tapi kapitalisme ini corak produksi kapitalisme kan dia mau buat semua orang tuh harus punya satu pemikiran yang sama. Pemikiran yang sama itu adalah pemikiran untuk kemudian membeli produk yang sama. Sehingga kapital atau pemodal dia ketika menghasilkan produk ini bisa laku keras di pasaran. Seperti itu. Nah ini
ini yang kemudian beauty standar dan lain-lain itu memang awalnya sudah ada di era feudalisme, kemudian di kapitalisme semakin parah. Karena apa? Karena misalnya orang kemudian memberikan, bukan orang, kapital kemudian mengkampanyekan atau mempropagandakan kalau yang cantik tuh harus putih, yang cantik harus rambut lurus dan lain-lain. Nah itu memang dia juga lahir bersamaan dengan sistem kolonialisme. Di era feodalisme ini kan dong harus ekspansif ke wilayah-wilayah lain, dong wilayah-wilayah lain khususnya misalnya kalau di wilayah-wilayah kalau di Asia, di Afrika, Amerika Latin dan lain-lain ini itu mereka untuk ke sana ya akhirnya dong harus memberikan pemahaman bahwa orang kulit putih atau orang-orang dari Eropa itu lebih unggul dibanding masyarakat yang lain atau masyarakat kulit berwarna untuk mempermudah sistem penjajahan itu. Sehingga memang rasisme itu lahir di era kapitalisme itu sendiri. Nah tujuannya apa? Untuk membuat ada satu situasi di mana tujuannya apa? Dia buat satu situasi di mana perempuan masyarakat yang jadi tempat untuk di ekspansi itu dia tidak berdaya begitu, dia lebih tidak unggul. Itu tujuannya supaya dia mempermudah dia punya ekspansi kapitalisme atau akumulasi modal di situ. Jadi bagaimana tanah-tanahnya bisa dirampas, bagaimana manusianya bisa dipekerjakan dengan upah yang murah, bahkan tidak ada upah sama sekali. Itu memang terjadi di era itu. Dan rasisme itu dia parah sekali. Misalnya saya pernah baca satu tulisan ini yang parah itu adalah di era kapitalisme ini yang ekspansi modal ini dari Eropa sana dong lari ke arah Afrika, Amerika Latin dan ke Asia Pasifik. Itu bagaimana dong melihat orang kulit hitam itu sebagai manusia yang dia bukan manusia. Jadi ada kebun binatang orang kulit hitam dulu di Italia kah, di mana tuh, di Eropa. Jadi orang ke kebun binatang tuh bukan lihat binatang tapi lihat manusia gitu, manusia yang kulit hitam. Sebenarnya ini ada fotonya di sini tapi aduh ini foto jadikan saya foto saya juga bisa tunjuk. Tapi coba kan lihat ada kebun binatang ini manusia. Kebun binatang kayak perangkap gitu. Nah terus habis itu juga rasisme itu menyebabkan ini tuh kalau misalnya petani-petani di Singapura dulu ketika dong tidak bisa menanam itu dong dipotong tangannya. Terus saya pikir kan juga ada nonton di jalan-jalan misalnya di Amerika Latin juga ketika dong orang-orang dari kita nih yang diangkut dari Afrika datang ke Amerika Latin untuk bekerja sebagai guru-guru, sebagai budak-budak ini. Ketika dong tidak kerja, dong akan dipukul, disambut dan lain-lain. Nah, ini memang bagaimana sebenarnya menunjukkan kalau kelas masyarakat atau kelas sosial yang terjadi itu untuk melanggengkan sistem penindasan itu sendiri. Dan itu hanya dinikmati oleh orang. Kalau kita lihat ke perempuannya, ya kembali perempuan hanya diminta untuk menghasilkan anak, kerja untuk merawat anak ini kan untuk merawat tenaga produktif supaya nanti tenaga produktif ini bisa kerja untuk kepentingan kapital itu sendiri. Nah, mungkin sedikit itu dulu karena memang saya tidak mau kasih tunjuk saya juga jelaskan untuk bercerita. Jadi kita buka forum diskusi saja. Nanti kalau ada yang saya inginkan atau apa kemudian ditanyakan bisa langsung kita sama-sama diskusi. Baik, terima kasih. Oh iya, sebelum kita lanjut, ini sedikit lagi waktu kita akan habis. Jadi sebelum kita lanjut ke untuk diskusi publik, paling
Sung, ini ada beberapa pertanyaan nih. Boleh saya ini saja kah? Biar langsung dijawab dulu. Susan, halo, Ya, halo. halo. Paling sebelum kita masuk ke dia punya apa diskusi bebas, ada berapa ini dua pertanyaan kalau tidak salah ada dari kawan Uki. Coba saya baca dulu kak, biar nanti kawan langsung bisa jelaskan begitu. Ya, Pertanyaan pertama dari kawan Uki. Dia bertanya soal, oh ini dua pertanyaan dari kawan Uki juga. Dari sejarah perkembangan masyarakat yang ada, seperti apa bentuk penindasan? Apakah ada penindasan terhadap perempuan ketika masyarakat masyarakat Papua pada fase komunal? Bisa dengar toh? Tun. baik. Terima kasih buat Uki. Sekalian kak sama ada satu pertanyaan lagi dari kawan Uki juga. Oke. Pertanyaan, Sebenarnya ini, halo. ya ya. Ya, ini kamu kasih tahu ya. Karena memang bagusnya tadi itu kita lihat hasil presentasi, tapi karena memang tidak bisa, kita paksakan jadi oke. Terima kasih Ki untuk pertanyaannya. Saya pikir nanti kita diskusi lagi, mungkin saya ada miss atau kesalahan, tapi saya pikir nanti kita saling mengisi. Tapi memang sebenarnya di masa primitif itu penindasan itu belum ada karena pembagian kerjanya masih kolektif, pembagian kerjanya itu masih secara bersama-sama, peran kerjanya masih bersama-sama. Tapi ada situasi di mana transisi komunal primitif menjadi perbudakan, ini memang ada transisi di situ. Nah, di transisi itu ya sebenarnya terjadi ada kelas sosial karena ada kepemilikan pribadi, ada kepemilikan pribadi atau kepemilikan pribadi ini kan muncul ketika ada kekayaan atau surplus itu sendiri. Nah, itu yang kemudian ada penindasan di situ, penindasan kalau yang paling pertama internal ya, misalnya ketika ini bukan saya bilang ini bukan di komunal primitif tapi transisinya. Dia bisa berubah dari komunal primitif ke transisi ini kan tergantung dengan situasi komunitas itu sendiri atau situasi suku itu sendiri. Jadi bagaimana suku itu dong bisa mendapatkan makan dan kemudian bisa bertahan hidup dan lain-lain. Itu memang bagaimana dong bisa berpikir untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini yang kemudian itu bisa ada tadi saya sampaikan mana itu yang ada tadi transisi. Nah, memang paling penting poinnya itu adalah ketika ada kekayaan, terus kekayaan itu menimbulkan orang berpikir untuk kebaikan pribadi. Terus yang saya mau sampaikan ini misalnya saya kasih contoh yang saya konkret di Papua sini. Misalnya masyarakat Papua perempuan sudah dari dua jadi memang bagaimana sebenarnya misalnya di Papua sini dari misalnya di suku-suku di Papua ini kan ada banyak sekali. Nah, ketika dari desmen sama marga terus komunitas biasa terus ada struktur masyarakat misalnya ada kepala suku, Ondo Afrika dan lain-lain ini memang dia tidak terjadi begitu saja. Dia terjadi karena kesepakatan yang ada di tatanan suku. Tapi kemudian ini dia berubah menjadi kepemilikan ketika ada dinamika yaitu ada kekayaan itu akhirnya kelompok-kelompok atau orang-orang yang jadi kepala suku, jadi orang-orang yang di masyarakat itu kemudian dia ini klaim begitu, klaim atau
situasinya ya seperti sekarang. Karena itu bergantung dari sejarah perkembangan masyarakat dari situ itu secara internal. Terus kalau kita melihat di perempuannya jelas, misalnya begini, sistem yang terbentuk perempuan ini yang tadi saya sampaikan. Ketika perempuan menikah itu biasanya dia tidak punya hak atas anak. Anak juga kemudian dijadikan tenaga produktif atau anak nih dijadikan kayak barang begitu. Jadi anak lahir harus ikut bapak punya marga. Karena itu memang ada sistem patrilinear yang dilanggengkan di situ. Jadi perempuan seakan-akan tidak berdaya dan tidak berhak atas anak itu. Nah, kemudian ada satu sistem namanya sistem mas kawin. Nah, sistem mas kawin ini memang kita bisa lihat lebih jauh lagi sebenarnya tujuannya apa dan mana. Tapi kemudian sistem mas kawin ini kayak hari ini di era kapitalisme dilihat sebagai situasi pembelian terhadap perempuan. Ini tidak ada bedanya dengan perdagangan manusia itu sebenarnya. Nah, ini kontradiktif ini sekali ini hal yang kontradiktif dan kompleks. Tapi kan memang paling bagus tuh kalau kita tidak diskusi satu kali kita harus diskusi sering-sering supaya kita memahami itu sejarah perkembangan masyarakat dan bagaimana penindasannya terjadi di Papua. Terus selanjutnya misalnya pertanyaan terkait apakah penindasan terhadap perempuan yang ini terjadi di fase modern ini ada kaitannya dengan kapitalisme dan imperialisme. Ya, itu sangat benar sekali. Kelas sosial yang terjadi di masyarakat ini kan memang terbentuk oleh kapital itu sendiri. Akhirnya misalnya tidak usah jauh-jauh lah, rasisme tadi sampaikan rasisme, terus sekarang juga ada seksisme ini diskriminasi berdasarkan jenis kelamin maupun orientasi seksual. Ini memang sangat berkaitan. Bagaimana eksploitasi terhadap perempuan, bahkan kalau kita kan bilang perempuan saja, rasisme itu terjadi untuk menolak lagi ke perempuan, tapi ketika identitasnya itu berkulit berwarna atau gelap, terus rambutnya itu agak keriting-keriting, itu dia sudah bisa mendapat perlakuan rasisme itu sendiri. Atau misalnya dia punya agama berbeda, itu sudah bisa dapat perlakuan rasisme itu sendiri. Jadi memang kapitalisme ini dia membentuk sistem itu untuk kemudian melakukan perpecahan di dalam masyarakat. Ketika ada perpecahan itu dia meraup keuntungan dari situ, sehingga masyarakat tidak berpikir untuk menghancurkan kapitalisme, tapi masyarakat disibukkan untuk menghancurkan itu, bukan menghancurkan tapi terjebak dalam sistem yang ada. Mungkin itu dulu sudah. Apakah seksual harassment atau penindasan terhadap perempuan? Paling penting itu seksual harassment itu tidak memandang jenis kelamin dan juga tidak memandang gender seseorang. Jadi kita semua harus memahami perbedaan antara jenis kelamin dengan gender. Jadi jenis kelamin itu berkaitan dengan misalnya perempuan itu dia memiliki vagina, dia memiliki hormon yang bisa kasih punya payudara. Hormon apa itu sudah hormon itu, terus perempuan punya rahim, perempuan akhirnya dia bisa melahirkan, dan karena dia punya rahim dia head gamen itu. Sedangkan kalau laki-laki dia punya sperma, dia tuh punya alat kelamin itu penis, terus dia punya hormon yang berbeda dengan perempuan. Itu masalah jenis kelamin. Tapi kalau misalnya masalah gender tuh peran kerja di masyarakat. Nah, gender nih yang berkaitan dengan biasanya orang bilang konstruksi sosial. Jadi perempuan tuh harus bisa masak, perempuan tuh harus bisa dandan, perempuan tuh harus apa lagi nih? Kamu ada yang bisa bantu jawab kan? Nanti kamu jawab di kolom komentar ya. Perempuan dia harus bisa. Itu sudah, pokoknya yang banyak-banyak itu. Nah, ini segitiga, perempuan tuh segitiga nih. Ya, itu sudah. Nah, seksual harassment umur. Seksual harassment itu sebenarnya bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, ini biasanya terjadi karena pembedaan gender juga. Ketika
ketika laki-laki menangis itu langsung tiba-tiba ada kata-kata itu laki-laki kok menangis, itu dia termasuk sexual harassment karena dia sebagai laki-laki seakan-akan dia itu adalah manusia paling kuat dan bisa menangis. Atau misalnya perempuan tak salah langsung datang pegang laki-laki punya barang yang dia rasa sensitif, itu bisa juga sama ke perempuan. Cuman memang hari ini yang kita harus melihat baik-baik tadi dari sejarah perkembangan masyarakat bahwa kondisinya berbeda, kelas antara kondisinya itu berbeda, kelas sosial antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan itu dia terlapis, dan kalau laki-laki itu dia masih punya privilege atau keistimewaan tertentu di masyarakat hari ini. Jadi memang kalau bilang sexual harassment itu semua bisa kena sexual harassment, tidak peduli laki-laki yang ada di jadi pejabat kah, jadi siapa saja bisa. Tapi yang paling penting adalah kita melihat bahwa perempuan itu dia akan mendapat pendidikan yang berlapis. Terus yang satu lagi, berbeda ketika kita melihat seorang perempuan dia itu apa? Misalnya ini di Indonesia yang terjadi. Misalnya dia asal suku dari Jawa, ini masalah identitas. Dia asal suku dari Jawa, terus dia punya rambut nih panjang, dia punya kulit terang. Dengan kalau misalnya dalam kalangan masyarakat ketika saya nih rambut keriting, kulit gelap, terus saya di Papua, itu pasti ada situasi kita memang sama-sama perempuan, tapi akan ada berlapis penindasannya. Misalnya dong akan misalnya hari ini paradigma hari ini bahwa yang lebih jelek itu mungkin adalah saya karena seperti itu. Nah, ini memang tidak terlepas dari sejarah perkembangan masyarakat yang tadi dan dengan kepentingan segelintir orang untuk mengakumulasi modal untuk punya akumulasi kekayaan itu sendiri. Nah mungkin itu sedikit terkait dengan sexual harassment. Jelas itu sudah termasuk penindasan terhadap perempuan. Paling kami buka forum diskusi bebas. Nanti kawan-kawan yang ada mau tambahkan atau mau sampaikan soal sesuai dengan topik yang tadi, atau ada yang mau singgung, atau ini kami persilakan. Halo, kawan-kawan. Ini ada satu pertanyaan ya. Saya jawab dulu ya. Aku mahasiswa aku ingin bertanya, sepengetahuanku sampai saat ini di Papua kan masih kental dengan budaya-budaya tradisional. Terkhususnya di komunal pedalaman Papua, apakah ada budaya tradisi yang masih dan Papua yang contoh menjadi perempuan? Sebenarnya kan kita harus melihat ini dari posisi Papua hari ini, dari komunitas Papua, dari suku yang ada di Papua yang 200 lebih ini. Jadi tadi saya sampaikan, ada kondisi di mana secara internal itu tertindas, secara eksternal tertindas. Eksternal itu yang berkaitan dengan interaksi orang Papua dengan bangsa lain. Ini yang nanti kalau ketemu tahu di abad ke-17 atau di tahun 1600-an ada interaksi dengan bangsa Spanyol, terus di abad ke-19 atau di tahun 1800-an ada kolonialisme Belanda, terus di di tahun 1000 abad ke-20 atau tahun 1960 itu ada interaksi dengan bangsa Indonesia dan itu kemudian menjalankan sistem kolonialisme Indonesia di Papua. Jadi memang secara eksternal ini penindasannya itu yang lebih parah. Kenapa? Karena sistem kolonialisme tidak benar-benar memutuskan rantai perempuan dari peran-peran gendernya dalam komunitas itu sendiri. Nah, saya kasih contoh misalnya ketika era Belanda. Ada tulisan baru, nanti kalau teman-teman mau lihat saya punya tulisan bisa searching di satu blog tentang saya punya pikirannya. Itu tentang perempuan dalam pagar. Ada tentang kolonialisme, kapitalisme, patriarki, itu semua di situ. Nah ini, ya tapi saya mau bilang begini. Ketika di Belanda itu menjalankan sistem kolonialisme begini.
perempuan Papua yang misalnya suku-sukunya di dalam suku misalnya kebiasaannya meramu mencari makan di hutan. Tapi ketika ada sistem kolonialisme Belanda itu kan ada kantor-kantor yang dibuat untuk mengisi administrasi itu, biasanya perempuan dan laki-laki yang mengisi. Nah ini kan perempuan yang sebenarnya dia lebih nyaman karena dia punya aktivitas terkait dengan moyang sampai saat itu adalah pergi ke kebun dan lain-lain, tapi dia harus merubah dia punya budaya dengan kerja di kantor. Itu juga merupakan sebuah penindasan yang sebenarnya dia terjadi berlapis. Kenapa? Karena setelah dia pulang kantor, dia akan pulang dan kerja lagi di ranah domestik. Itu merupakan salah satu contoh. Terus kalau misalnya juga ketika Belanda masuk dari sistem kolonialismenya, terus juga ada aktivitas misalnya yang dulu orang bisa tukar beli barter, tapi harus semua pakai uang. Itu sangat menindas. Kenapa? Ketika kita mau beli, kita punya kebutuhan primer, kita harus punya uang. Ketika kita mau punya uang, kita harus kerja. Nah, ini yang kadang bikin kenapa KDRT tinggi itu karena itu. Karena memang orang mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kerja full time untuk mendapatkan uang, terus uang itu dipakai untuk kebutuhan primer dan lain-lain. Dan biasanya perempuan yang posisi harus kerja di domestik, ini juga harus kerja di publik supaya mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga inti atau keluarga besar. Di Papua itu konteksnya kami itu tidak bisa hidup hanya keluarga inti saja, tapi kita harus menghidupi keluarga marga atau suku dan lain-lain. Contohnya begini, kalau misalnya orang mau pergi mas kawin, itu tuh pasti kalau minta sumbangan dari keluarga yang lain. Nah ini juga termasuk hal yang aktivitas contoh-contoh yang bikin perempuan tuh kerjanya tuh bebannya tuh ganda begitu. Terus kalau mau bilang secara internal itu memang saya butuhkan peran gender. Kenapa? Karena misalnya perempuan di dalam suku ini tanpa ada interaksi dengan bangsa lain atau kegiatan lain, ini punya peran gender sebagai itu tadi, kerja di domestik, merawat anak dan lain-lain. Tapi ketika sudah ada interaksi dengan bangsa lain, itu kemudian ada perubahan sedikit. Perubahan itu jadinya ya dia harus beban kerja, sedangkan bisa kaum laki-laki itu dia yang mungkin biasa berburu cuma pakai panah, dia harus bikin panah lagi baru berburu. Tapi sekarang kan sudah ada senapan, sekarang kan sudah ada alat-alat yang lebih canggih, jadi akhirnya dia punya jam kerja, dia punya tenaga untuk kerja itu dia lebih mudah dibanding dengan perempuan. Sampai hari ini perempuan masih merawat anak, perempuan masih melakukan aktivitas di domestik begitu. Terus memang tadi yang saya sampaikan, paling penting kita melihat Papua itu dari komunal primitif. Papua ini tidak semua mengalami sistem perbudakan itu, tidak semua mengalami sistem kerajaan itu, tapi langsung dikapitalisme. Nah ini yang saya pikir penting juga kita bisa bahas. Secara utuh memang belum semuanya kita tahu tentang sejarah perkembangan masyarakat di Papua kan menjadi itu, tetapi memang dari hari ini yang tampak hari ini itu memang ada tabrakan budaya itu sendiri, sehingga memang menyebabkan memang perempuan yang berlapis-lapis penindasannya. Kalau di era sekarang di kolonialisme Indonesia mengerikan sekali, karena kalau perempuan dijadikan itu objek untuk bisa dibunuh, bisa yang lain-lain lah. Buat kawan-kawan semua yang sudah hadir dalam forum diskusi ini, kawan-kawan, untuk waktu terakhir kami buka untuk bisa diskusi bebas. Kawan-kawan ada tanggapan atau ada masukan, ada tambahan, atau ada mau bantah juga silakan, kawan-kawan. Halo. Ya, kawan-kawan, silakan untuk waktu terakhir bisa kawan-kawan bisa kita diskusi. Kawan-kawan ada yang mau
Iya, ya. Halo? Halo, Iya, iya, ya. Silakan, silakan. ya, Dari mana dengan ya, siapa? Silakan. Apa yang mau sampaikan? ya, terima kasih atas kesempatan. Saya Dina Bire, kemudian saya Agus. Mungkin ada beberapa catatan penting yang kemudian menjadi kenapa perempuan Papua maksudnya penindasan-penindasan itu terjadi. Artinya dari penjabaran yang disampaikan Susan tadi terkait sejarah perkembangan itu orang di Papua sendiri itu kelihatannya kita mengalami halo halo Iya, lanjut, lanjut. ya, Agus. jadi kelihatannya kita mengalami loncatan yang luar biasa, artinya dari yang tadi dibilang komunal itu kemudian kita mengalami lompatan di masa perbudakan dan feodal. Artinya bahwa pada umumnya orang Papua mengalami situasi perkembangan yang begitu kaget sehingga saya rasa di situ dimasuk ke masa modern ini orang Papua pada posisi bagaimana menyesuaikan diri. Di situ muncul bagaimana penindasan itu dalam proses penyesuaian diri menuju ke masa modern itu butuh sebuah proses penyesuaian diri yang sangat sangat luar biasa, itu menimbulkan penindasan-penindasan itu sampai mengakar ke kita semua. Artinya setelah masa modern ini terjadi, saya rasa menjadi catatan penting itu adalah kenapa orientasi masyarakat pada umumnya itu beralih ke tidak berdaya pada posisinya, sehingga kita lebih banyak menjadi penonton. Akhirnya efek-efek yang muncul adalah lebih banyak perempuan-perempuan yang kemudian dalam tanda kutip itu terlihat menjadi pekerja keras salah satunya, sehingga kita kadang menyebut mama adalah tulang punggung keluarga dan itu contoh real terlihat. Tetapi tidak secara kalau kita berkaca ke novelnya siapa Ibunda yang terjadi itu, ternyata mama menjadi pejuang revolusi pada masa Rusia itu. Mama menjadi pejuang karena lihat bahwa dia mengalami sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang sangat luar biasa lantaran suaminya kerja di perusahaan yang kemudian pelampiasan dari suami itu dilakukan kepada mama itu. Sehingga novel itu dia mencerminkan kepada kita bahwa di Papua saat ini, meskipun di sini tidak banyak perusahaan-perusahaan yang muncul, hanya Freeport, BP, dan beberapa perusahaan yang ada, tetapi secara situasi kondisi sosial itu mulai tercipta bahwa laki-laki pada pasrah dengan situasi yang ada. Sehingga menimbulkan itu kekerasan dalam rumah tangga banyak bermunculan. Hal ini menjadi catatan penting yang kemudian coba kita lihat sama-sama. Kenapa penindasan-penindasan itu mulai mendetail terjadi dalam rumah. Mungkin ini juga menjadi satu catatan yang coba kita lihat kenapa semua ini terjadi. Itu saja sih menurut saya. Terima kasih. Kawan Agus dari Nabire, masukan atau tambahan yang luar biasa. Paling ada lagi kawan-kawan yang mau ditambahkan atau mau diskusikan, waktu di forum kami persilakan. Kalau sudah tidak ada, terakhir sebelum kami tutup, kawan Susan mungkin ada tambahan atau ada pesan yang mau disampaikan di waktu terakhir. Sangat sepakat dengan tadi pemaparan mereka. Kita juga desa nih gerakan kepolisian ini sorry saya dikenalkan dia karena saya kenal, jadi
pendidikan alternatif yang menjelaskan beberapa mengajar itu sangat bagus sekali. Tapi dari materi ini yang mau sampaikan bahwa kan memang itu juga berlaku di orang Papua, itu dia tidak orang Papua dia tidak lahir sebagai masyarakat yang Papua tuh atau masyarakat yang primitif yang orang selama ini pandangkan ke kami, ke kami. Jadi ada situasi untuk kepentingan tertentu sehingga situasinya seperti ini. Jadi memang kalau paling penting adalah kita harus banyak belajar. Ada materi yang saya sudah bagikan di share, banyak materi. Sekarang kan akses internet sudah luas ya. Jadi selain diskusi kita juga harus banyak membaca supaya kita lihat bahwa penindasan itu tidak terjadi begitu saja. Ada dia punya situasi yang menyebabkan itu. Terus buat kawan-kawan yang misalnya mau laki-laki kah, perempuan kah, atau dia transgender kah, itu sebenarnya yang paling penting ketika kita memahami ini, kita juga harus mengambil peran yang lebih maju, lebih progresif dalam hal ini tentang pembagian peran kerja. Itu penting sekali. Pembagian peran kerja antara laki-laki dan perempuan itu harus kemudian dikomunikasikan dengan baik. Terus juga kita juga mengurangi kekerasan verbal maupun non-verbal begitu. Jadi terakhir yang saya mau sampaikan itu adalah jangan cuma sekali ini saya diskusi tentang itu, tapi kita harus lebih banyak diskusi tentang ini. Saya sharing tentang fenomena hari ini. Tadi ada yang sini tentang Monas, ini tentang mas kawin. Kita bisa lihat sejarahnya lagi. Apakah memang mas kawin ini dia menindas atau mas kawin ini awalnya dia bukan menindas, tapi dia ada kepentingan lain dengan tujuan lain. Jadi memang kesulitannya kalau kita orang Papua itu adalah kita punya budaya menulis itu kurang. Jadi makanya di masa lampau kita tidak bisa terdokumentasikan kira-kira dulu mas kawin lahir untuk apa, perempuan tuh kenapa sepertinya begini. Nah ini yang satu kita bisa lebih banyak diskusi di situ untuk kita bisa saling mengisi sehingga kita bisa membentuk kebudayaan baru yang lebih baik lagi dan juga kebudayaan yang lebih mementingkan kepentingan kelompok bukan kepentingan pribadi. Dan jangan ada bullying diskriminasi yang berdasarkan identitas itu kalau bisa tidak boleh, karena itu juga dibentuk bukan terbentuk, dia itu dibentuk bukan dilahir dengan itu saja. Mungkin sekian dari saya itu. Baik, terima kasih kawan Susan. Saya berharap nanti paling kami akan diskusi lanjutan misalnya di bulan berikut atau nanti bulan besok kita bisa diskusi lebih spesifik ya Papua soal penindasan perempuan di Papua dalam kolonialisme atau militerisme dan kapitalisme di Papua. Jadi terima kasih mungkin sudah disampaikan dari sejarah awal. Bertanya, Kak? Oh ya silakan. Ada yang mau bertanya terakhir? Iya. Hormat, saya dari Cakrawala Mahasiswa Manado. Di sini saya mau bertanya, tapi mungkin sebelum ke pertanyaan yang mau saya katakan bahwa penindasan terhadap perempuan itu mungkin maksud saya yang menjadi pelaku kekerasan itu bukan hanyalah laki-laki, akan tetapi bahkan ada perempuan juga yang bisa menjadi pelaku kekerasan, begitu juga tetangga ataupun masyarakat. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa negara juga menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan saat ini. Di sini saya mau bertanya soal Otsuts ya, mungkin ini terkait dengan Otsuts, Kakak Susan, tapi mungkin ketika saya salah nanti bisa diperjelas ya Kakak Susan soal Otsuts yang kemudian hadir pada tahun 1998 sampai pada tahun 2001, di mana rakyat Papua menuntut untuk menentukan nasib sendiri. Di sini yang mau saya tanyakan bahwa pada saat itu penindasan seperti apa yang kemudian dialami oleh kaum perempuan Papua. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih.
Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus sekali. Tadi mungkin saya jelaskan terlalu umum tapi yang sekarang ini memang pertanyaan menarik yang kita bisa perpendek waktu. Misalnya sebelum ada OSIS adalah itu dia lahir tuh di tahun 2001, 98. Tapi 98 itu adalah momen di mana dia momen itu tercipta sehingga lahirnya OSIS gitu. Jadi ya Oke, jadi memang negara dikuasai oleh kapital atau pemodal itu sendiri, sehingga memang itu menjadi alasan kenapa perempuan yang ada di negara tersebut akan tertindas. Terus kalau kita melihat lagi ke era di Papua, sebelum ada OSUS itu perempuan Papua memang menderita sekali di bawah penindasan militerisme, karena yang kuasai itu militerisme. Indonesia di Papua wajahnya tuh wajah militerisme. Bahkan hingga kini itu militer tuh yang benar-benar jadi pelaku kekerasan, dan militer Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dengan dia itu adalah perangkat negara. Itu memang negara tuh yang memang ada di balik ini semua. Nah, ini berlapis semakin penindasannya, di mana perempuan juga ketika awal ini kan sebenarnya cuma alirkan uang terus uang dia membentuk tatanan masyarakat yang baru juga di Papua. Karena ada uang, akhirnya semakin banyak transmigrasi yang datang. Transmigrasi yang datang itu kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang netral, karena transmigrasi yang datang ini coraknya untuk meresap uang yang OSIS itu. Sehingga memang datang ke sini, kebanyakan yang datang ke sini itu untuk jadi pekerja-pekerja, jadi yang pekerja-pekerja sama ini ada memang kira swasta pengusaha untuk kemudian meresap uang OSIS itu. Makanya kalau di Papua sebelum ada OSIS sertifikat, kita bisa lihat banyak sekali kayak kios-kios kayak itu banyak sekali, dan itu dikuasai oleh non Papua. Nah, jadi memang penindasan dulu tuh penindasan berbasis militerisme, memang sistem penindasan itu tuh yang terjadi memang militerismenya iya, terus dari ekonomi sosial politik itu juga iya. Ya kalau mau lihat yang militerisme iya, kita tidak kita bisa lihat saya kayak di juga Intan Jaya hari ini perempuan menjadi korban. Sebelumnya buat kakak-kakak yang sudah mengadakan diskusi yang sangat keren hari ini, saya ingin bertanya. Saya di Malang, asli Fakfak, ingin bertanya. Jadi kondisi gerakan hari ini di Malang menurut saya sudah sangat progresif. Namun di satu sisi ada kawan-kawan gerakan yang menurut saya dengan sangat lantangnya membicarakan isu-isu Papua, membicarakan isu yang ada di Malang. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka juga membicarakan isu-isu keperempuanan sendiri. Namun hari ini, dalam perspektif saya, kawan-kawan yang menyuarakan isu-isu keperempuanan hari ini tidak menutup kemungkinan dari mereka masih mempunyai watak-watak seksisme. Artinya ini sangat kontradiksi dengan apa yang mereka lakukan gitu. Dan saya ingin melihat tanggapan kawan-kawan bagaimana ketika menemui kawan-kawan yang seperti itu, yang dimana mereka sangat lantang membicarakan isu-isu perempuan, sangat lantang membahas tentang penindasan perempuan, namun di satu sisi mereka ini masih mempunyai watak-watak seksisme tersebut. Ya, itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Shalom. Shalom. Sangat bagus kan pertanyaan ini. Sangat senang dan pertanyaan ini. Iya, Kakak. Ya, terima kasih. Selamat dengan tersinggungan. Oke. Memang itu saya sangat menyadari bahwa hal itu memang kebetulan saya bekerja di Gerakan beberapa tahun, 6-7 tahun lah.
udah lumayan lah. Itu memang hal itu dari tahun ke tahun menurut saya tuh memang dia kayak toksik gitu, dia racun dan terus ada. Dan kenapa? Karena kita punya file presentasi ini ada, tapi sayang sekali bisa lihat. Nanti di next itu kita harus lihat ya baik-baik. Kenapa bisa terjadi dan bagaimana harus kita mengantisipasi. Tapi saya akan coba lihat nih. Yang paling pertama, kita harus melihat negara nih bukan hanya negara dia sebagai negara saja, tapi dia juga menciptakan kebudayaan. Dan kebudayaan itu disalurkan melalui sistem pendidikan, melalui agama, dan disalurkan melalui sistem pemerintahan itu sendiri. Nah, kalau kita cek lagi kita pendidikan dari kelas 1 SD, bahkan PAUD sampai kuliah, apakah ada pembahasan-pembahasan progresif terkait dengan pendidikan terhadap pendidikan progresif terhadap perempuan atau asosiasi perempuan? Itu tidak ada sama sekali, hanya ada di Papuan Culture ini gitu. Dan itu yang sebenarnya ada di dalam ini, ada dalam alam bawah sadar kita karena kita melewati tahapan itu. Sehingga meskipun seseorang dia belajar sesuatu yang kiri, seseorang dia belajar sesuatu yang dia akan keluar dari dalam ruangan, dia belajar dari itu, tapi dia akan keluar di lingkungan yang terbentuknya tuh di kalangan seksis, di kalangan apapun, dan di dalam alam bawah sadar dia tuh ada situasi seksis, masih ingatan-ingatan seksis dan lain-lain. Karena kebudayaannya ya kebudayaan seksis, kebudayaannya kebudayaan menindas yang hari ini negara hari ini produksi seks semua. Jadi memang alternatifnya tuh sangat penting diskusi-diskusi seperti ini. Terus di kalangan gerakan kita harus kritik otokritik. Kalau memang kritik otokritik masih tidak diterima, mau pakai cara kekerasan ya tidak apa-apa, karena ini kan kita mau bentuk budaya yang baru. Dalam hal ini kekerasan bukan baku bunuh. Kemudian kita untuk ini kan untuk kebaikan. Kita kasih contoh misalnya kayak di ini untuk orang-orang yang kesadarannya katanya sudah maju. Gitu. Misalnya kayak di India itu pernah ada gerakan perempuan pakai baju pink. Jadi ketika ada kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, kan ada yang gitu, toh perempuan cuma pakai itu punya tali warna pink, dan dong pegang kayu, dong hajar orang yang melakukan kekerasan itu. Ini memang saya tidak bermaksud untuk bikin kita bertindak seperti itu, tapi ada satu poin di sini bahwa kita yang hari ini sadar itu harus bersatu untuk melawan itu orang-orang yang masih pemikiran seksis. Karena kita harus membantu dia untuk dia lebih maju lagi dalam kesadaran. Tidak bisa kita biarkan dia seksis sampai meninggal. Tapi kita harus membantu dia untuk merubah dia punya kesadaran. Dan untuk mengubah kesadaran itu ya kita harus terus diskusi, kita harus terus membentuk itu dengan kritik otokritik atau sanksi-sanksi sosial yang harus dia alami. Dan sanksi sosial itu bukan hanya perempuan saja yang melakukan, terus kawan-kawan laki-laki juga. Karena laki-laki dan perempuan ini ya sama-sama kita gerakan, sama-sama untuk memajukan kita punya perlawanan yang lebih demokratis, gitu. Untuk kita punya kehidupan yang lebih baik. Gitu. Karena besok kalau misalnya kehidupan lebih baik, bukan perempuan saja yang merasa, tapi laki-laki juga. Bukan laki-laki saja yang merasa, perempuan juga. Dan laki-laki juga akan punya anak perempuan. Kalau dia masih tetap melanjutkan itu ya berarti mewariskan apa untuk dia punya anak perempuan gitu. Misalnya ada peluang tuh kalau dia punya anak perempuan. Atau misalnya ketika ada anak laki-laki dia pasti ada anak mantu atau apa gitu. Nah itulah. Atau mungkin ya banyak hal yang kita bisa cerita, tapi menurut saya seperti itu. Memang ada situasi di mana secara makro itu negara memproduksi kekerasan, hal-hal yang seksis, hal-hal yang rasis. Sehingga memang di dalam lingkungan yang lebih kecil, keluarga inti, itu juga terpengaruh dengan situasi tersebut. Karena dia masuk di bawah alam bawah sadar. Alternatifnya itu kritik otokritik, terus juga harus ada tindakan yang berupa sanksi sosial terhadap orang-orang yang melakukan itu. Solidaritas itu sangat penting untuk
kita bisa membentuk satu sistem yang lebih baru. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana kawan untuk pertanyaannya sudah cukup ya, kawan-kawan? Hormat. Terima kasih sebelumnya. Oh ya, satu lagi, yang tadi saya sampaikan karena pernah kami lakukan gerakan kami, dan itu berhasil. Jadi itu sudah ada ini. Jadi makanya kita harus budayanya harus terpisah. Kalau memang mau bicara membentuk budaya yang baru, maka di kalangan kecil komunitas atau gerakan harus dibentuk dulu. Baru bicara barang yang besar gitu. Kalau kasus kayak begitu memang sering pernah juga di kawan-kawan sini juga pernah. Cuma itu diberi semacam sanksi untuk dipecat dari gerakan. Itu juga kawan-kawan bisa mungkin pertamanya kasih apa otokritik atau kasih bicara secara baik dulu. Kalau memang kalau tidak bisa ya sudah dipecat saja dari gerakan kawan-kawan. Diasingkan lagi. Iya, diasingkan saja. Aduh, ini kami punya waktu sudah habis sebenarnya, cuman ini ada masukan lagi nih. Nanti kita bisa disini tentang mas kawin. Ada tesis khusus tentang itu ya. Baik kawan-kawan, nanti paling nanti kita coba nanti jadwalkan ini lagi untuk topiknya tadi untuk soal lebih kita spesifik untuk bahas soal penindasan perempuan Papua di zaman sekarang di saat-saat ini semenjak hadirnya kolonial Indonesia ini. Nanti paling kita coba jadwalkan di bulan besok. Bisakah kawan? Halo? Bisa, sangat senang gitu. Karena saya juga ada beberapa tulisan saya mau akses bisa di blognya saya maupun di Dora, itu saya ada banyak tulis tentang perempuan di era kolonialisme maupun dari. Baik. Terima kasih. Paling buat kawan yang sudah hadir juga terima kasih banyak. Waktu kita sudah habis. Paling ini kami punya Terima kasih. Kami sudah bahas soal asal-usul penindasan perempuan. Kemudian nanti untuk diskusi berikut lagi kami akan bahas lebih spesifik di Papua, penindasan perempuan Papua, penindasan perempuan Papua hari ini ya. Papua saya. Mantap. Paling begitu. Terima kasih kawan-kawan hormat. Ya silakan. Di waktu terakhir mau salam-salam, mau pamit-pamitan, akan monggo bisa kenal. Saya baru lihat Susan di Saproko ini yang saya terbawa. Saya juga kaget lihat Susan di Saproko. Susan di Saproko ini saya kaget. Itu hal yang saya baru diskusi, jadi tolong ya jangan sampai kayu balok lari. Bukan. Maksudnya baru lihat begitu. Baru tapi pecahan keras. Hormat. Terima kasih banyak untuk diskusinya. Bagus sekali. Hormat. Terima kasih juga buat kawan-kawan semua. Walaupun ada kesibukan tapi sudah hadir. Yang dari Merauke, lagi dari mana tadi? Luar biasa. Dari Nabire. Ada ketuaan dari Merauke, dari Nabire. Nabire ada 2. Hormat. Paling nanti diskusi berikut biar kita lebih kasih rame lagi nanti. Ya, terima kasih buat kawan-kawan cakrawala mahasiswa, buat kawan-kawan yang lain juga yang dari mahasiswa. Ya, anggap saja ini pembukaan. Anggap saja ini pembukaan, pengantar. Besok kita masuk yang isi lagi. Oke. Satu 2016 sampai sekarang ini terus ya pemateri ini. Susan, salam kenal dari kita di Bandung.
Ya Terima kawan-kawan. kasih. Kawan-kawan. Pamit. Makasih Salam semua. kawan. Kalau mau tanya-tanya atau diskusi bersama, mau Facebook dan bekerja. Teman-teman. Terima kasih. Yuk. Rakyat Papua, petisi rakyat Papua. Berhubung kita punya waktu sudah habis juga ini, kita tentukan jam 4 waktu Jabar, tapi ini sudah jam 5 mau masuk jam 6. Jadi mungkin terima kasih banyak buat kawan-kawan semua, terus juga buat kawan Susan, terima kasih banyak, sukses selalu. Terus mungkin teman-teman bisa kasih saran atau usul topik-topik apa soal kita punya tanah air di West Papua. Nanti bisa hubungi lewat Papuan Talk di akun Instagram ada, Twitter juga ada. Nanti teman-teman bisa usulkan topik apapun itu yang bisa kita bahas sama-sama. Kemudian nanti suatu waktu kalau ada kesempatan lagi nanti kita tetap diskusikan bersama seperti itu. Terima kasih. Dari kami mengucapkan banyak terima kasih. Wah. Wah, halo, love. Hormat. Makan pinat mati kamera boleh, oh. Ya sudah, selamat malam, selamat beristirahat. Bersama. Ayo foto bersama. Selamat malam.